kita ketuhanan Yang Maha Esa. Agama kita yang disepakati di Indonesia ada 6 agama itu. Bebas. Tapi konteksnya tetap dibatasi. Itulah bicara menyelaraskan paham-paham atau nilai-nilai moral ya. Nilai-nilai bukan hanya moral, sebuah nilai yang dianggap penting oleh sekelompok manusia. Tetap ada toleransi berpikirnya. Baik, ada lagi? Saya ingin bertanya Pak, lagi Pak. Iya. Kan Saya di awal saya ya. bertanya, iya Pak, sambil minum ya Pak. Di awal kan saya bertanya Pak, terkait kebenaran itu relatif. Kebenaran itu kan ditemukan oleh manusia dengan cara yang berbeda-beda ya. Ya. Kemudian tadi Anies bertanya tentang agama gitu. Terus di situ Pak menjawab bahwa kebenaran tertinggi adalah wahyu yang berasal dari Tuhan. Nah, Ya. terkait hal itu, saya ingin bertanya Pak, sebetulnya kebenaran itu ditemukan atau diciptakan sih Pak? Ada dua konteks yang mengatakan sebuah kebenaran ya. Yang sifatnya tadi ya, ketika kita bicara keyakinan, beda ya. Keyakinan itu, yang namanya keyakinan itu sudah pasti benar belum sih? Belum Pak. Nah, maka konteks agama itu dalam filsafat dikatakan keyakinan. Bicara keyakinan ya kita sudah ditentukan tuh dalam kitab suci bahwa akan ada kiamat, bahwa ada sistem reward, pahala dan dosa yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Kita yakin ya itu ya. Tapi bicara yakin kebenaran, bicara keyakinan kebenarannya dipaksakan. Konteks filsafat. Betul tidak? Maka kebenaran dalam konteks tadi wahyu ya kita harus terima itu. Keyakinan dipaksakan. Nggak kepikirkan setelah meninggal ada kehidupan. Ya, kebenaran itu sudah ditentukan. Karena itu apa? Di luar kemampuan akal dan pikiran manusia dan panca indera. Itu manakala kita bicara sebuah kebenaran yang ditentukan. Nah, bicara kebenaran yang ditemukan adalah sesuatu yang belum dijawab, bisa terjawab oleh tadi pikiran, akal, panca indera kita, sehingga terus berkembang nih, gitu loh. Terus mencari vaksin mengatasi COVID-19 karena mencari kebenaran itu. Sifatnya tadi cari kebenaran, bukan sifatnya keyakinan. Ya, bisa dibedakan ya itu ya. Oke, jadi kalau bicara keyakinan ya kita yakin nih, gitu. Saya yakin nih obat ini pasti cocok sama saya, kita nggak tahu. Bisa saja dari obatnya, bisa saja yakin sama dokternya. Gitu. Ya, baik ya. Ada lagi? Oke ya, Wahyu clear? Oke, clear Pak. Oke. Dalam kaitan filsafat ilmu Pak, aduh saya nanya mulu nih Pak. Nggak apa-apa, kita sama-sama. Mungkin ada teman-teman yang lain bisa memberikan tanggapan juga. Kalau dalam keilmuan tuh, seorang ilmuwan apakah boleh Pak memasukkan keyakinannya? Misalkan dia meneliti sesuatu, dia yakin gitu, yakin di sini mungkin yakin bahwa penelitiannya ini benar gitu, penelitian tentang sesuatu ini benar, boleh nggak dia memasukkan unsur keyakinan itu di dalamnya gitu? Ya, bicara penelitian kan harus ada yang namanya reliabilitas dan validitas, harus disesuaikan dengan teori yang ada, kemudian juga harus dibuktikan. Walaupun dia yakin, tapi harus ada upaya pembuktian. Yakin menurut dia, belum tentu yakin orang lain. Kalau bicara ilmu, karya ilmiah, gitu loh, itu harus ada pembuktian. Bisa dibuktikan dengan panca indera minimal, atau dengan pemikiran. Gitu. Tapi juga ilmiah kan gitu. Kalau yang lainnya kan bicara keyakinan, bicara pengetahuan gitu. Oh, saya tahu nih, baru tahu. Gitu loh. Ya.
Baik. Kemudian ini Pak, terkait ilmu pengetahuan. Nah, sebenarnya ilmu pengetahuan itu untuk siapa sih Pak? Apakah gimana ya? Dulu sekarang kan orang mahasiswa nih lulus SMA berbondong-bondong ya, mendaftarkan diri menjadi mahasiswa, kemudian sekolah tinggi-tinggi sampai lanjut lagi sampai doktoral. Kemudian setelah dia mencapai tingginya ilmunya itu untuk siapa sebetulnya? Apakah dia sebenarnya untuk gimana gitu? Ya, sebetulnya ketika kita sebagai manusia mencari kebenaran, gitu kan. Filsafat itu kan upaya kita mencari kebenaran. Dalam langkah mencari kebenaran itu nanti timbul di tengahnya ada ilmu, ada pemahaman, dan lain sebagainya. Nah, semua yang dilakukan manusia itu pada dasarnya untuk mempermudah hidupnya, sebagai alat untuk mempermudah hidupnya, dan ilmu itu bisa bermanfaat. Contoh tadi ya, dikatakan kita bicara tentang menyelidiki tentang bagaimana terbentuknya awan, kemudian sampai dia menghinta, menggumpal, dan turun hujan, sampai kita pelajari terus-menerus, bukan hanya kita bisa memindahkan hujan, tetapi kita bisa menciptakan hujan. Itu kan ilmu tersebut memberikan kebermanfaatan. Jadi kita mencari kebenaran untuk memudahkan kelangsungan hidup kita dan memberikan kebermanfaatan. Begitu. Contoh lagi, kita mempelajari tentang fertilisasi dan lain sebagainya, sehingga bisalah tuh muncul ada upaya bayi tabung, ada mangga, alpukat, ada buah apa dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan ilmu yang memiliki nilai kebermanfaatan. Itu kan dipelajari itu. Gitu. Bagaimana nih jeruk bisa manis dengan pohon yang pendek, kan begitu. Dengan buah yang lebat, itu kan berawal dari ilmu, gitu ya, untuk memudahkan kehidupan manusia dan bermanfaat. Baik, ada lagi. Ini kita jumlahnya ada 38 ya. Oke. Tadi ada 39 tuh, berarti saya hadir semua ya. Saya langsung save hadir semua. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Cukup ya? Gini Pak, sebenarnya pertanyaan saya itu berangkat dari gini Pak, yang tadi Silakan lagi. berangkat dari opini bahwa melihat fenomena saat ini, ilmu pengetahuan yang seharusnya membawa dampak langsung gitu Pak, buat kemanusiaan, terutama terhadap kaum-kaum yang kaum-kaum rendah gitu, termarginalkan gitu. Tapi mengapa yang terjadi justru istilahnya ilmu untuk ilmu doang gitu, ilmu untuk ilmu, tapi enggak yang namanya untuk memberikan kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat gitu, seluruh manusia, tapi hanya untuk kelompok-kelompok tertentu aja Pak. Itu bagaimana Pak? Ya, baik. Kenapa ilmu itu sekarang menjadi bebas? Ilmu itu terlihat tidak memiliki nilai tanggung jawab, hanya bisa memudahkan. Contoh, ketika kita memegang pisau, sama-sama kita memiliki kompetensi untuk memotong, ya, potong daging lah. Itu ilmu. Tapi yang menjadi filter dari perilaku itu bukan ilmu sebetulnya, tetapi keimanan. Maka kalau kita membedah lebih dalam isi dari manusia itu ada 3 unsur: akal, ya kan, hati, kemudian iman. Kalau kita bicara ilmu pengetahuan, itu kita baru bicara akal, bagaimana kita memudahkan kita dalam melanggengkan kelangsungan hidup. Kaitannya tadi rasional, akal, ya toh.
Tapi di dalam manusia itu dikatakan punya 3 unsur, bukan hanya akal. Kalau akal, ilmu tadi pisau. Bisa saja untuk memburu hewan, untuk, makan malam, manakala ada hewan, tetapi bisa saja untuk membunuh kawan. Karena manfaatnya apa? Saya bertahan hidup. Mikirnya hanya bertahan hidup. Tapi manakala kita dengan hati, ya kita tidak menggunakan pisau itu untuk membunuh teman, atau untuk membunuh manusia lah. Kita hanya pergunakan untuk membunuh hewan. Ketika di dalam hutan ada alternatif makanan lain, kita mencari. Karena apa? Dipengaruhi oleh rasa kasih sayang hati. Ada lagi yang dinamakan iman. Nah, iman ini kaitannya dengan keyakinan tadi. Gitu loh. Apakah kita mempergunakan pisau itu dengan halal atau haram? Jadi ada tiga elemen ya Wahyu ya. Bagaimana kita mengendalikan akal pikiran kita, kemudian bagaimana kita mengendalikan perasaan kita, maka kita bisa suka dengan lawan jenis, maka kita bisa menyukai selera warna. Ada yang namanya iman, gitu loh. Nah ini yang membedakan keilmuan kita, kualitas manusia itu dari 3 itu. Bukan hanya pintar. Pintar kalau misalkan dia tidak punya iman, dia korupsi. Pintar kalau dia tidak punya rasa kasih sayang, dia makan teman. Gitu. Ya. Jadi ketika bicara kebermanfaatan itu ada 3 aspek, bukan hanya dari rasional. Maka kita harus asah. Rasional itu kita dengan belajar, akal kan gitu loh. Kalau hati itu kita dengan ya menenteramkan diri. Kalau iman itu kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya. Jadi tergantung kita bisa memanage itu. Baik. Iya Pak, baik Pak. Baik, ada lagi? Saya akhiri ya pertemuan pertama kita. Gitu, saya mau izin kita on cam, saya mau screenshot semuanya untuk laporan PJJ nanti. Mohon izin. Sebentar ya. Kita ada 30 ya. Berapa minggu depan berarti masih saya lagi ya? Betul Pak. Baik, saya izin screenshot. Baik, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Tetap jaga kesehatan ya. Baik, mohon maaf manakala dalam penyampaian ada beberapa hal yang kurang berkenan, ada data-data yang mungkin kurang update, mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin live ya. Untuk recordnya tolong di ini ya Pak, ntar Pak, dikirim ke grup Pak. Ya, makasih Pak. Saya berhenti merekam dulu ya. Saya kirim nanti linknya ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak.